Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin bicara tentang materi dan soal mengenai medan listrik. Materi disajikan untuk adik-adik yang sudah pernah mengenai mata pelajaran ini untuk memudahkan mengingat kembali materi dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun UAS. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan. Pertama dari medan listrik. Medan listrik adalah suatu ruang di sekitar medan listrik. Yang pertama, materinya itu gaya kolom. Ingat F sama K Q1 Q2 per R kuadrat ini di darah. Lihat yang kanan atas di medium. Ya, kolom di udara dibagi dengan permitivitas relatif. Yang kedua itu kuat medan listrik, Q sama dengan K Q per R kuadrat. Hubungan antara kolom dan kuat medan, lihat yang kanan atas, Q sama dengan F per Q. Kolom dan kuat medan listrik ini adalah besaran vektor. Jadi nanti prinsip kerjanya menggunakan prinsip vektor. Berikutnya yaitu energi potensi listrik, EP sama dengan K Q1 Q2 per R, di mana hubungan antara energi potensi listrik dan gaya kolom bisa lihat yang kanan atas, F sama dengan turunan energi potensial terhadap DR, kemudian potensial listrik, P sama dengan K Q per R, hubungan energi potensial listrik dan potensial. Lihat yang kanan bawah, P sama dengan EP per Q. Berikutnya yaitu energi mekanik dalam medan listrik, EM itu adalah tetap, EK tambah EP, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Dalam hal ini nanti potensialnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik dan potensi itu adalah besaran skalar. Kemudian yang terakhir, yang kanan bawah, plot listrik, I sama dengan EA cos theta. Jadi bila ada hubungan satu dengan yang lain di dalam medan listrik. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lihat soal berikut. Dua pemuatan Q1 Q2 terpisah sejauh R memiliki gaya tolak 0,04 Newton. Berapa gaya tolak kedua muatan bila jarak kedua muatan A setengah R dan 2R. Diketahui F1 misalkan yang pertama itu F1 besaran 0,04 Newton, R1 sama R, ditanyakan F-nya ketika R2-nya setengah R, F-nya berapa, R2 sama R. Jawab, ingat kalau ada menggunakan rumus yang sama, hanya pada rubah, lebih baik menggunakan perbandingan. Lihat yang di bawah, F1 banding F2 sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat berbanding K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Coret K Q1 Q2 diperoleh masukkan angkanya 0,04 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per setengah R dikuadratkan. Lihat yang di bawah 0,04 banding F2 sama dengan 1 banding 4, suku tengah kali suku tengah sama dengan suku tepi kali suku tepi. Diperoleh bahwa F2 sama dengan 0,16 Newton. Jadi jarak diperkecil maka gayanya akan bertambah besar karena berbanding terbalik. Nomor B, lihat yang atas, F1 banding F2 sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat berbanding K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Masuk angkanya 0,04 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 2R dikuadratkan. Jadi 0,04 banding F2 sama dengan 1 berbanding 1/4. Ingat suku tengah kali suku tengah, kali suku F2 sama dengan 1/4 kali 0,04 dikurangi 0,01 N Newton. Nah, jadi kalau jaraknya diperbesar maka gayanya akan berkecil karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Selamat menyimak materi berikut. Oke, ada yang dilanjutkan. Melihat soal berikut, dua buah muatan elektron dan proton, muatannya sama 1,6 kolom, terpisah sejauh 6 nanometer. Berapa besar gaya kolom antara proton dan elektron, dan berapa besar gaya kolom di medium dengan permitivitas relatif 4. Diketahui Q1 Q2 sama 1,6 kolom, jaraknya R 6 nanometer, 6 kali 10 nanometer. Ditanya gaya di udara FU, B gaya di medium FM. Jawab, lihat di kanan atas, di udara FU sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, sama dengan 9 kali 9 karena muatan sama, 1,6 19 kuadrat.
per 6 kali 10 minus 9 kuadrat. Disederhanakan, perolehlah gaya kolomnya di udara yaitu 0,64 10 pangkat minus 10 Newton. Atau 6,4 10 pangkat minus 11 Newton. B. Gaya di medium, gaya kolom di udara dibagi dengan permitivitas relatif. Lihat yang kanan bawah, gaya di medium sama dengan 6,4 10 pangkat minus 11 bagi 4 sama dengan 1,6 10 pangkat minus 11 Newton. Jadi begitu aja tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. 3 buah muatan berada pada sudut-sudut segitiga ABC sama sisi seperti pada gambar. Berapa besar gaya kolom pada A? Kita QA, QC sama dengan 36 kolom, QB min 36 kolom. Diketahui dari data yang ada, QA sama dengan QC 3 kali 98 kolom, samakan dalam sistem satuannya. QB sama dengan min 3 10 min 8 kolom, R-nya 3 kali 10 min 1 meter. Ditanyakan gaya titik A, FA sama dengan berapa? Langkah yang pertama itu gambarkan gaya-gaya bergerak pada titik A. C dengan A itu muatannya berlawanan sehingga tolak menolak, sehingga FAC arahnya ke bawah. A dan B muatannya berlawanan, tarik menarik, sehingga gaya pada di A oleh muatan B arahnya ke B, sehingga sudut antara AC dan FAB itu 120 derajat. Jawab, gaya FAC sama dengan FAB karena muatannya sama, jaraknya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat per 3 kali 10 pangkat 1 kuadrat. Sederhanakan, diperoleh bahwa FAB sama FAC sama dengan 9 kali 10 pangkat 5, saya anggap sama dengan F. Sehingga resultan gaya pada TA, FA sama dengan akar FAC kuadrat tambah FAB kuadrat plus 2 FAC FAB cos 120 derajat. Sama dengan akar F kuadrat tambah F kuadrat plus 2 kali F min setengah. Ingat, cos 120 min setengah. Sehingga diperoleh bahwa gaya pada titik A itu akar F kuadrat sama dengan F. Sehingga gaya titik A itu bekerja gaya 9 kali 10 Newton. Jadi begitu aja tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Soal berikut, besar kuat medan pada sebuah elektron muatan min 1,6 min 11 kolom, besar kuat medannya 900 Newton per kolom. Berapa besar gaya kolom yang bekerja pada elektron? Diketahui Q min 1,6 min 11 kolom, E 900 Newton per kolom, ditanya F. Ingat dari pertama dari E sama dengan F per Q, sehingga F sama dengan Q kali E, maksudnya angkanya 1,6 kali 10 min 19 kali 900 Newton per kolom, diperoleh besar gaya kolom yang bekerja yaitu 1,44 10 pangkat min 16 Newton. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. 2 buah muatan 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom terpisah sejauh 36 mm. Tentukan pada jarak berapa di antara kedua muatan besar kuat medan, misalnya sama dengan 0. Diketahui Q1 4 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom, R 36 mm. Ditanya, kita misalkan kuat medan sama dengan 0, yaitu pada jarak X dari muatan Q1. Sehingga jarak pada muatan 2, R2 sama dengan 36 kurang X. E sama dengan 0, itu berarti besar kuat medan oleh muatan 1 sama dengan besar kuat medan oleh muatan 2. Lihat yang kiri bawah, K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat, masukkan 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 36 kurang X kuadrat. Lihat yang kanan atas, cari akarnya. Sehingga diperoleh 2 per X sama dengan 3 per 36 kurang X. Kalikan silang. 3X sama dengan 72 min 2X. X sama X digabung. Jadi 5X sama dengan 72. X sama dengan 14,4 mm dari Q1. Atau 21,6 dari Q2. Jadi begitu aja tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Soal berikut, 2 muatan 300 mikrokolom dan 2 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 50 cm. Tentukan besar kuat medan listrik 30 cm dari muatan pertama dan 40 cm dari muatan kedua. Dari data yang ada, kita gambarkan seperti gambar yang kiri bawah. Kedua, Q1, Q2, kita samakan satu dalam satu sistem, dalam kolom.
kita gambarkan kuat medan titik yang dimaksud berada di luar dari muatan Q1 Q2. Ingat, karena muatan Q1 Q2 bermuatan positif, garis gayanya meninggalkan muatan. Nah, keduanya terlihat bahwa saling tegak lurus, sehingga nanti sudutnya adalah 90 derajat. Ingat, cos 90 adalah 0. Jawab yang kanan atas. Setelah satuan disamakan dalam satu sistem, E1 sama dengan Q1 per E1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 9, 3 10 min 4 per 3 kali 10 1 kuadrat. Diperoleh bahwa E1 3 10 min 7 Newton per kolom. E2 kaki 2 per E2 kuadrat sama dengan 9 10 9, 2 10 min 4 per 4 10 min 1 kuadrat diperoleh 1,125 10,7 Newton per kolom. Ingat, Pitagoras karena saling tegak lurus, E sama dengan akar 3 min 7 kuadrat sama 1,125 10 min 7 kuadrat diperoleh angkanya kuat medan yang dimaksud yaitu 3,2 10 min 7 Newton per kolom. Jadi gitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Sebuah elektron bergerak dari jauh tak terhingga mendekati sebuah proton sehingga berada 3 cm dari proton. Tentukan besar usaha yang diperlukan. Ingat, muatan proton dan elektron sama, 1,6 min 11 kolom, K-nya 9 kali 9 Newton meter kuadrat per kolom padat. Ingat, usaha untuk menekan W sama dengan perubahan energi potensial. Integral F dr, sederhanakan. Ingat, F-nya K-1 per 2 kuadrat, diperoleh integralnya baris kedua yaitu min K-1 Q2 kali sebar R2 min per R1. Karena dia tak terhingga, itu berarti R1-nya tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga sama dengan 0. Masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 10 pangkat min 19 kuadrat karena muatan sama kali 1/3 10 pangkat min 2 min 10 tak terhingga 1 bagi tak terhingga 0 diperoleh hasilnya 4,8 10 pangkat min 27. Jadi bila adik-adik, usaha sama dengan perubahan energi potensial. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan dua buah muatan 400 kolom dan min 600 kolom, keduanya terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar potensial listrik di sebuah titik di tengah-tengah antara dua muatan. Dari data yang ada, kita gambarkan sebelah kiri bawah. Kita anggap titiknya potensi tekanan titik O, sehingga Q1 kita anggap 4 10 min 7 kolom, Q2-nya min 6 10 min 7 kolom, jaraknya masing-masing 15 10 min 2 meter. Ingat, potensial listrik adalah besaran skala. Sehingga potensial di O, lihat yang kanan atas, K-1 per R1 tambah K-2 per R2. Karena K yang sama, kita keluarkan. Masukkan angkanya, 9 kali 10 9 kali 4 10 7 per 15 10 2, min 6 10 7 per 15 2, sederhanakan. Diperoleh bahwa potensial di O min 1,2 4 volt atau min 12.000 volt. Jadi bila adik ingat, potensial listrik adalah besaran skala. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan. Berapa besar potensial di P dan usaha untuk memindahkan muatan 3 meter kolom dari jauh tak terhingga menuju titik P seperti pada gambar. Dari data yang ada diketahui Q1 kita samakan satu dalam satu sistem 10 pangkat min 6 kolom, Q2 min 2 10 min 6 kolom, Q3 3 10 min 6 kolom. Jaraknya di P sama-sama 0,5 meter. Ditanya potensial di P berapa? Usahanya berapa? Jawab. Ingat potensial besaran skalar. Lihat yang kanan bawah. Sistem 4. Q sama dengan K Q1 pada 1 tambah Q2 pada 2 karena K-nya sama. Kita keluarkan. 9 kali 10 9 kali 10 pangkat min 6 per 5 10 min 1. Min 2 10 min 6 per 5 10 min 1. Sederhanakan. Boleh bahwa potensial listriknya yaitu min 18 10 pangkat 3 volt. Usaha untuk memindahkan muatan tak terhingga ke titik P, W sama dengan Q delta P, yaitu Q potensial di P diperoleh P tak terhingga itu 0. Jadi boleh bahwa besar usahanya yaitu 3 kali 10 min 6 kali 18 10 pangkat 3 volt, diperoleh bahwa usaha untuk memindahkannya itu 0,072 joule. Jadi begitu ada yang saya bisa berikan mengenai pertama dan soal tentang medan listrik.
Mudah-mudahan dapat membantu dalam mempersiapkan UTS maupun UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.